Nama saya Pendeta Franz John Mesak. Aslinya saya dari Timur Kupang, cuman sekarang ada di Manado. Sebenarnya beberapa kali saya sudah pernah berkhotbah di tempat ini. Ya, sudah cukup lama. Istri saya juga pernah di sini. Ya, puji Tuhan, saya pikir tidak berlambatan karena masih tetap hitung mundur. Cuman saya tadi dibilang karena ini ibadah terakhir, jadi saya ada kebebasan, ya. Jadi bisa saja jam ini boleh hitung mundur, tapi saya tidak mau lihat lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka bersama-sama dalam kitab Filemon. Filemon pasal 1, memang cuma satu pasal, ayat 15 dan ayat 16. Kitab Filemon pasal 1, ayat 15 dan 16. Saya ajak mari kita semua bangkit berdiri. Filemon pasal yang ke-1 ayat 15 dan ayat 16. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya dalam 1 tahun belakangan Tuhan sedang membawa saya untuk berbicara baik itu khotbah maupun seminar tentang pujian penyembahan. Karena Tuhan menyadarkan saya bahwa, dan saya lihat itu benar-benar alkitabiah, karena nanti kita akan kembali ke surga dan pekerjaan utama kita adalah memuji Tuhan. Amin. Dan memuji Tuhan itu bukan saja tim altar. Ada banyak gereja yang berpikir yang penting tim altar bagus, jemaat tidak tahu menyembah, tidak apa-apa. Sebenarnya itu salah besar. Karena siapapun kita, saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan mau supaya kita hidup dalam pujian penyembahan setiap hari. Amin. Karena itu akan mengubah kehidupan saya dan saudara. Itu yang akan membuat saya dan saudara menjadi pribadi yang berbeda dari banyak orang percaya yang ada di dunia. Kalau kita hidup dalam pujian penyembahan, kehidupan kita, apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, apapun kegagalan yang pernah kita lakukan, tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka saya dan saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, kalau saudara cukup aktif, karena saya agak aktif, jelek-jelek begini tapi pernah jadi YouTuber sampai sekarang. Bahkan sekarang saya suka live di TikTok, ya, karena media ini Tuhan sedang pakai sekarang. Kalau saya di Manado, waktu Indonesia bagian tengah jam 10 pagi. Dan malam jam 7 malam saya live, ya. Jadi kalau saudara belum follow saya, silakan follow. Jangan lupa tap layar. TikToker suka bilang begitu. Jangan lupa juga hadiah mawarnya. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup di dalam pujian penyembahan, karena status kita, saudara-saudara, adalah status yang luar biasa. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang yang spesial. Bilang temanmu di sebelah, kamu spesial pagi ini. Ya, kamu spesial, betul. Karena memang seperti apa yang kita baca tadi, ya. Kalau kita teliti tentang kitab Filemon, kita akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Ya, tema untuk bulan ini adalah forgive dan receive, ya, pengampunan dan penerimaan. Artinya saya dan saudara harus benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, kitab Filemon ini sebenarnya sedang berbicara tentang permintaan Paulus kepada Filemon, yang adalah seorang yang diperkirakan orang kaya, tapi juga adalah orang yang melayani Tuhan, adalah hamba Tuhan, rekan sekerja dari Paulus. Dan Paulus meminta supaya dia mengampuni, dia menerima Onesimus, karena
Onesimus yang adalah budaknya, adalah hambanya, telah melakukan pelanggaran yang besar dan dia lari. Dan waktu dia lari meninggalkan tuannya Filemon, dia berjumpa dengan Paulus. Dan waktu dia berjumpa dengan Paulus, Paulus membimbing dia dan kemudian dia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Allah dapat mengubah orang. Amin. Dan saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Amin. Karena waktu Paulus berbicara kebenaran ini, kita harus tahu bahwa di dunia Palestina pada zaman itu ada 3 tanggapan kepada seseorang, ya, atau pekerjaan atau status seseorang, ya, secara khusus. Ya, ada 3, yaitu yang pertama yang disebut dengan orang upahan. Kalau saudara baca Injil, ada pekerja upahan, orang upahan. Orang upahan itu adalah orang yang datang bekerja di satu pekerjaan atau satu perkebunan. Dia hanya datang bekerja, dia hanya kerja sepanjang hari, kemudian dia dapat gaji. Itu disebut orang upahan. Nah, itu status yang sebenarnya lebih rendah karena dia tidak punya hak apa-apa di rumah. Nah, yang kedua adalah budak atau hamba. Budak memang juga kecil, rendah statusnya, tapi dia punya hak tinggal di rumah tuannya. Dia punya hak untuk makan. Ya, dia punya hak untuk hidup di situ, berkeluarga bahkan di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah anak. Ya. Anak itu punya status yang luar biasa. Alkitab menunjukkan bahwa apa yang menjadi milik Bapa adalah milik anak. Amin. Dan saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita harus sadar status kita ini luar biasa. Amin. Ya. Kalau kita bicara agama, agama Kristen itu agama yang luar biasa. Karena mengangkat status kita yang adalah hamba dosa, yang adalah budak dosa, kita diangkat menjadi anak. Katanya satu kali dalam waktu Gus Dur masih hidup, saya baca di Humor Gus Dur. Katanya ada satu kali pertemuan pemimpin-pemimpin agama. Dan ada pemimpin agama Hindu, pemimpin agama Kristen, pendeta. Dan Gus Dur sendiri sebagai wakil dari pemimpin agama Islam waktu itu. Jadi mereka duduk dan diskusi. Ya, seberapa dekatkah setiap agama dengan Allahnya? Ya, jadi Gus Dur bilang, coba yang Bapak yang pendeta dari Hindu, apa sedekat, bagaimana kalian, agama kalian dengan Allah kalian? Dia bilang, agama kami dekat. Karena kami panggil Tuhan itu Om. Kan mereka berdoa Om Santi Santi Om. Ya. Jadi wow, dekat sekali Om. Ya. Kemudian dia Gus Dur pindah di Kristen. Bagaimana Pak Pendeta? Berapa dekatkah orang Kristen dengan Allahnya? Oh, kami dekat, Pak. Kami panggil Tuhan Bapa. Kami begitu dekat. Kami begitu akrab dengan Bapa. Wow. Terus pendeta Hindu dan Kristen balik bertanya, Pak, bagaimana dengan Islam? Gus Dur bilang, boro-boro dekat, panggil aja mesti pakai toa. Ya. Jadi kalau saudara orang Kristen, harusnya saudara tidak usah takut sekalipun sedang live. Karena itu humor Gus Dur. Kalau mereka mau tuntut nanti saya cari humor Gus Dur yang saya tunjukkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen harusnya kita bangga. Amin. Dan harusnya cara hidup kita, sikap hidup kita itu menjadi berbeda. Dan ini yang Tuhan mau, dan secara khusus Paulus sebagai pemimpin pada waktu itu, dan dia melayani Tuhan bersama-sama dengan Filemon. Dia mau supaya baik Filemon maupun Onesimus menyadari bahwa waktu kita menjadi anak Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita memiliki status yang berbeda. Dan status itu mengubah sikap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar pagi ini. Yang pertama, pujian penyembahan karena status kita yang luar biasa. Yang dulunya kita adalah hamba. Ya. Paulus dengan jelas berbicara kepada Filemon. Dia berkata bahwa dia dulu adalah hamba. Ini bicara tentang Onesimus. Nah, hamba di dalam bahasa Yunani, bahasa asli dari Alkitab, itu dipakai kata doulos.
Doulos itu adalah budak, ya. Doulos itu adalah pelayan. Ini satu status yang sebenarnya rendah, karena pada zaman itu budak atau hamba itu adalah milik tuannya. Tuannya dapat melakukan apa saja kepada hamba. Suka-suka tuannya. Dia mau bunuh. Bahkan saya pernah dengar cerita ada satu tuan yang jahat dan kejam sekali. Dia tinggal di daerah dingin. Saking kedinginannya, dia ingin menghangatkan tubuh dan tidak ada api. Dia belah perut hambanya dan dia isi kakinya. Saudara, mengerikan. Tapi itu yang benar sebenarnya kalau kita bicara budak atau hamba. Tidak ada harga. Dan saya dan saudara juga jangan pernah lupa bahwa kita adalah hamba dosa. Dulu kita adalah hamba dosa. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus, saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dulu kita hidup di dalam dosa. Amin. Kita adalah hamba dosa. Kita adalah budak. Kita tidak punya hak apa-apa. Ya, karena memang dosa menghancurkan kehidupan manusia. Dosa menghancurkan rasa percaya diri manusia. Dosa membuat manusia merasa tidak berdaya, tidak mampu. Ya, kita lihat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Itu adalah dampak dari dosa. Saya dan saudara pun hidup pada saat ini. Saya dan saudara pun harus sadar bahwa dampak dosa masih terus terjadi. Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan memberi jaminan kepada kita. Dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya dan saudara harus sadar ini bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Saya dan saudara merdeka. Tetapi kita harus terus menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah. Kemerdekaan ini adalah pemberian. Itu sebabnya orang Kristen yang ingin supaya betul-betul dekat dengan Tuhan harus memiliki apa yang saya sebut sebagai rasa berutang. Karena kita semua berutang. Kita semua berutang nyawa kepada Yesus. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita semua berutang banyak hal kepada Tuhan, kepada Bapa. Apa yang kita bisa balas? Kita sedang hidup di dunia perjanjian baru yang tidak bicara lagi tentang korban binatang. Kalau kita hidup di dunia perjanjian lama, saya dan saudara ini tidak ada, dalam pengertian tidak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan pengampunan. Betul tidak? Kita semua tidak punya domba. Kita semua tidak punya lembu. Karena pada zaman perjanjian lama, untuk mendapatkan pengampunan orang harus mengorbankan ya domba atau lembu. Tapi kalau kita di dalam perjanjian baru, apa yang kita bisa lakukan? Sehingga saya dan saudara yang tadi saya katakan kita semua berutang terhadap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dulu kita tidak punya apa-apa, tapi sekarang punya apa-apa. Itu anugerah. Amin. Harusnya kita datang kepada Tuhan. Nggak perlu loh pemimpin pujian minta kita angkat tangan. Betul enggak? Kalau saudara tahu hidup ini anugerah, hidup ini kasih karunia. Dulu saya berdosa, saya percaya tidak perlu. Banyak gereja seperti taman kanak-kanak atau playgroup. Nanti pemimpinnya bilang angkat tangan semua, angkat tangan. Turun tangan semua, angkat tangan. Turun tangan. Nanti istirahat. Ya. Harusnya tidak boleh. Kalau saudara menyadari bahwa Tuhan itu baik. Mungkin saudara agak terlambat, tapi waktu saudara dengar pujian dinaikkan, ya betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan angkat tangan. Engkau akan berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik.
engkau baik. Dulu saya enggak punya rumah. Sekarang saya punya rumah. Sekalipun itu rumah warisan. Namanya PMI, Perumahan Mertua Indah. Enggak apa-apa. Bersyukur. Amin. Tapi kita harus hidup dalam pengucapan syukur. Ya, dulu kita budak, kita hamba. Tuhan mengangkat kita di pekerjaan kita. Saya tidak pernah lupa siapa Frans. Saya tahu saya dari timur. Saya orang miskin. Tuhan memberkati saya. Tuhan mengangkat saya. Dari seorang yang rendah diri, pemalu. Tuhan mengangkat saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Bahkan bukan sombong, tapi hampir semua jenis pelayanan sudah pernah. Jadi dosen sudah pernah. Jadi penginjil sudah pernah. Jadi gembala sudah pernah. Ya. Yang belum cuma mengaku diri nabi saja. Kan sekarang ada orang yang mengaku diri nabi. Ya. Tapi saya mau katakan, siapapun kita pagi ini, harusnya kita bersyukur. Kita hamba, kita budak. Kita harusnya dibuang ke dalam neraka. Kita tidak layak. Betul-betul tidak layak. Apa sih yang bisa dibanggakan dari hidup ini? Nggak ada kok. Artinya semua anugerah. Saya pernah nonton satu video, saudara. Saya menangis, dapat dikatakan sepanjang hari. Pernah, mungkin saudara kalau aktif di media, dibagi juga di Facebook. Ada seorang pendeta yang menceritakan satu kelas SD. Dan pendeta itu berkata kepada murid-muridnya, saya minta saudara perkenalkan siapa ayahmu dan apa kebanggaan ayahmu. Ya. Dan kemudian ada seorang murid diminta dan dia berdiri. Dan dia berkata, papa saya dokter. Tiap kali kalau papa saya pagi-pagi sudah pakai jas putih untuk ke rumah sakit, saya bangga sekali dengan papa saya. Teman-teman semua bertepuk tangan. Wow. Anak yang satu berdiri, dia berkata, papa saya kepala bank. Kalau dia mau berangkat ke bank, dia perlu 2 ajudan untuk membawa 2 koper di mobil. Semua teman-teman tepuk tangan. Wow, papanya kepala bank. Dia minta lagi yang berikut, yang satu berdiri. Papa saya pengacara terkenal. Dan tiap kali dia keluar ada 5 pengawal yang mendampingi dia. Semua teman bertepuk tangan. Tinggal ada satu anak. Dia tunduk, dia tidak bisa angkat muka. Dia cuma tunduk. Dan guru ini bilang, ayo, gak apa-apa, siapapun papamu. Berdiri, ceritakan. Dia tunduk. Dan gurunya berulang-ulang, ayo, gak apa-apa. Kami tidak menganggap enteng profesi siapapun. Dan anak ini dengan air mata bercucuran, dia berdiri dan dia berkata, papa saya pemulung. Saya anak terbuang di tempat sampah. Papa saya menemukan saya. Dia bawa pulang saya. Dia mandikan saya, dia bersihkan saya. Dan dia masukkan saya di sekolah ini. Saya bangga papa saya pemulung. Semua menangis dan bertepuk tangan. Bukankah itu kita semua? Kalau Tuhan tidak jadi pemulung, kita ini tidak ada perubahan apapun mungkin. Dia memungut kita dari tempat sampah, menjadikan kita berarti. Paulus mau supaya baik Onesimus maupun Filemon sadar siapa dia dulu. Kalau saudara hidup dengan kesadaran seperti itu, sekali lagi, tidak perlu ada pemimpin pujian di depan saudara. Saudara buka YouTube, saudara bisa angkat tangan dan berkata, Bapak terima kasih. Terima kasih. Dan saya percaya itu akan mengubah hidupmu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan dengan baik. Mereka menjadi orang Kristen. Mereka menyanyi di gereja tapi mereka
menyanyi tanpa betul-betul menikmati setiap kata. Ya. Kalau saudara menyadari itu mengubah hidup. Mengubah perilakumu. Mengubah cara engkau memandang orang lain. Dan hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Milikilah kesadaran itu. Saya tidak punya maksud saudara harus terus menghakimi, merendahkan diri. Tidak. Tapi bangun itu dalam batin saudara. Sehingga waktu saudara datang kepada Tuhan, baik itu pribadi di rumah, saudara selalu seperti apa yang tadi saya katakan dari ibadah pertama. Selalu ingat Tuhan itu baik. Tuhan baik. Ada ungkapan yang mengatakan, kalau engkau selalu berkata Tuhan baik, dia akan menjadi Tuhan yang baik bagi engkau. Ya. Kenapa orang Israel di padang gurun semua dibunuh oleh Tuhan? Karena bersungut-sungut. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, Allah bertakhta di atas pujian orang Israel. Allah duduk bersemayam. Kalau begitu, kalau saudara mengeluh, bersungut, melihat hidup ini negatif, terus merendahkan, maksudnya menghina dirimu dan tidak melihat kebaikan Tuhan, siapa yang ditinggikan? Setan ditinggikan. Karena itu miliki hati yang tahu bahwa hidup ini anugerah. Saya masih ada anugerah. Saya masih sehat anugerah. Saya masih punya istri yang baik anugerah. Suami yang baik itu anugerah. Anak-anak yang baik mungkin tidak sempurna, tapi anugerah. Ya, anugerah. Kita semua berutang penyembahan kepada Dia. Kita semua. Utang kita cuma itu, karena Tuhan tidak minta yang lain. Apa Tuhan minta uang? Enggak. Dia minta penyembahan kita. Milikilah kesadaran bahwa dulu saya budak. Saya sudah diangkat menjadi miliknya. Maka hidup kita akan menjadi berbeda. Yang kedua, pujian penyembahan karena status kita yang luar biasa. Karena kita telah diangkat menjadi saudara dalam Tuhan. Ya. Paulus dengan jelas bicara kepada Onesimus dan Filemon. Dia menggunakan kata saudara di sini. Ini satu kata yang luar biasa. Berasal dari kata Yunani agapaitos. Dia sedang berkata kepada Filemon bahwa Onesimus itu bukan lagi budak, tapi dia saudara. Nah, kata agapaitos itu mempunyai arti yang luar biasa. Seringkali kan kita saudara jauh, ya. Kita semua bersaudara karena kita keturunan Adam. Jauh sekali kan. Tapi agapaitos itu mempunyai pengertian terkasih. Ya. Dekat, intim. Ya. Bahkan Yesus sendiri menyebut kita saudara. Dia berkata, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Dalam bagian lain dari firman Tuhan. Tapi Yesus juga berkata dalam Matius 12. Matius 12 ayat 48 dan 50. Matius 12 ayat 48 dan 50. Sampai 50 maaf. Di situ dikatakan, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Inilah ibuku dan inilah dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Status kita luar biasa. Yesus mengatakan kita adalah saudaranya. Wow, ini luar biasa. Hanya kekristenan yang berbeda dengan agama lain. Agama lain usaha manusia mencari Allah. Mereka menyiksa diri, mereka berpuasa, mereka harus berdoa 5 kali sehari. Nah, bukan berarti orang Kristen itu orang Kristen gampangan, tidak. Tapi agama Kristen sangat berbeda.
Karena Allah datang mencari kita. Dia rela jadi manusia, merendahkan diri. Dia yang penuh dengan kemuliaan, rela mengambil rupa manusia, Filipi pasal 2. Bahkan dia menjadi rela menjadi hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah kekristenan. Jadi saya dan saudara, agama Kristen bukanlah usaha kita untuk cari Tuhan, enggak. Usaha Allah untuk cari kita. Dan tahukah saudara bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau berada? Frasa Ibraninya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan sekedar ada yang hilang dan dicari. Ya, bukan. Frasa Ibraninya itu Allah sambil menangis itu dia cari Adam. Adam, di manakah engkau berada? Kenapa? Karena Allah sedang kehilangan teman sekutu. Ya. Dulu ketua JDN Pak Rahmat Manulang pernah berkhotbah di Sati. Mungkin Jeffrey dan Lukas dan Victor masih ada. Dia pernah membuat pernyataan yang saya masih ingat sampai sekarang. Dia berkata, seringkali kita berpikir bahwa Allah itu sempurna. Itu benar sebenarnya. Maha kuasa, maha hadir. Tapi ada yang kurang dalam diri Allah waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Apa? Teman sekutu. Allah kehilangan teman sekutu. Pendeta Kris Manusama berkata, saudara dan saya itu spesial. Malaikat jatuh, dibuang. Manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh. Allah rela turun jadi manusia. Ya. Sebab itu Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Bapa mencari penyembah. Dia mencari teman sekutu. Dia mau jadikan kita menjadi saudaranya, teman sekutu. Kalau kita kembali kepada tujuan awal penciptaan, yaitu memuji, menyembah Dia. Yesaya pasal 43 ayat 7. Kita diciptakan, tujuan utamanya untuk memuji dan menyembah Dia. Kalau kita kembali, kehidupan kita menjadi luar biasa. Banyak orang Kristen hanya menyembah Tuhan di gereja. Itu sebabnya bertahun-tahun mereka jadi orang Kristen, mereka tidak bertumbuh. Gak ada yang salah kalau engkau di rumah menyembah. Saya tadi ibadah pertama saya sudah bilang, dunia teknologi menolong. Saudara tinggal sekarang, kalau saudara mau lagu apa, saudara ketik aja di YouTube. Saudara akan menemukan lagu-lagu yang sesuai dengan apa yang engkau rindukan pagi itu. Ya. Dan mulai menyembah. Betul? Menikmati hadirat Tuhan. Jangan seminggu sekali di gereja baru engkau menyembah Tuhan. Enggak. Kris Manusama juga berkata, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Dan kata-katanya yang lain yang sangat memberkati saya adalah, tidak mungkin engkau menyembah raja di atas segala raja dan engkau tidak diberkati dengan berkat raja. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi ada yang salah dengan hubungan. Ya, saya ambil contoh sederhana. Saudara perhatikan seorang yang menjadi ajudan bupati saja ya, atau wali kota. Ya. Apakah dia mendapatkan fasilitas wali kota? Pasti kan. Wali kotanya naik Alphard, dia naik Alphard, betul enggak? Wali kotanya makan apa, minimal dia ada di samping untuk ikut makan. Nah, kita dengan Tuhan pun seperti itu. Kalau kita terus menyembah Dia, intim dengan Dia, dekat dengan Dia, saya percaya tidak mungkin kita tidak diberkati. Amin. Kaya-kaya mungkin enggak, tapi diberkati itu pasti. Karena Tuhan mau supaya hidup kita menjadi kesaksian. Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu sebab Tuhan mau supaya saya dan saudara dekat dengan Dia, intim dengan Dia. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran kita adalah saudara, kita adalah anak, itu akan mengubah saudara-saudara cara kita datang kepada Dia, betul enggak?
Kita akan datang begitu bebas, begitu akrab. Tidak perlu diperintah oleh worship leader. Kita sudah angkat tangan, kita sudah menyembah, kita sudah menikmati. Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik. Tuhan luar biasa baik. Nah, repotnya ada banyak anak Tuhan bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun iring Tuhan, bahkan bisa saja melayani Tuhan, tapi sikapnya adalah sikap yang salah, apalagi dia pernah gagal. Ya, biasanya dia tidak terlalu bebas karena waduh, kita sudah gagal. Tapi harusnya tidak boleh. Waktu saya menulis khotbah ini, saya ingat anak terhilang. Ya, kita tahu Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang ayah yang memiliki 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu kemudian meminta harta bagiannya dan dia pergi berfoya-foya. Kalau saudara perhatikan, waktu dia sadar siapa dia, tapi dia tetap merendahkan diri. Maksudnya menghukum diri. Kenapa? Dia berkata begini, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku akan datang kembali kepada Bapa dan aku akan berkata, jadikan aku salah seorang upahanmu. Dia sudah siap itu. Tapi kalau saudara baca Alkitab, waktu dia datang masih jauh, Alkitab mengatakan ayahnya sudah melihat dia. Yang lari siapa? Ayahnya yang lari. Waktu dia mulai ucapkan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia belum lanjut. Karena saya percaya ada maksud Yesus di situ. Dia belum lanjut, jadikan aku menjadi orang upahan di rumahmu. Bapak sudah potong. Ya, jadi tidak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena Bapak tidak mau citra dirinya menjadi rusak. Karena kegagalannya. Saudara boleh baca. Lukas 15. Bapaknya langsung berkata, ambil jubah yang terbaik. Ambil cincin. Ya, ambil kasut. Dan sembelih lembu yang paling tambun. Dan mari kita bersukaria. Harusnya itu menjadi cara hidup kita orang Kristen. Bahwa Tuhan itu baik. Engkau bisa gagal sepanjang engkau bangkit. Dan mempunyai hubungan yang intim. Ada banyak orang yang hidup dalam pengiringan kepada Tuhan. Terus tertekan dengan banyak masalah. Berulang-ulang minta ampun. Dia tidak pernah bebas. Rasa bersalah. Nah itu ada tipu daya setan. Ya. Ada karikatur katanya. Ada lautan. Ya. Dan di situ dipasang plakat dan tulisannya. Dilarang memancing di sini. Karena tanpa saja ada banyak orang Kristen waktu berdoa sesuatu. Aduh Tuhan mau dengarin enggak ini. Kita baru bikin dosa. Padahal dia sudah minta ampun. Nah ini adalah tipu daya setan. Itu sebabnya plakatnya dilarang memancing. Jangan pancing dosa. Kalau sudah minta ampun, percaya Tuhan mengampuni. Amin. Dan kita tidak pernah berubah. Sepanjang kita mau datang kepada Dia. Sepanjang kita mau bangkit untuk kembali. Saya suka katakan ini. Karena saya tadi bilang bahwa saya 1 tahun belakangan Tuhan sedang bawa di dalam kebenaran tentang pujian penyembahan. Saya di mana-mana khotbah ini. Saya belajar tentang Daud. Kenapa Daud menjadi luar biasa? Apakah dia sempurna? Enggak. Kita semua di sini lebih baik dari dia. Kenapa? Karena Daud pernah bunuh orang. Ya. Bahkan bunuhnya itu tujuannya rampas istri. Itu jahat kan? Padahal Tuhan bilang sebenarnya kamu bisa saja ambil berapa banyak perempuan pun tidak apa-apa. Tapi kenapa Daud berbeda? Ya. Trismanus sama berkata, hanya 3 orang di dunia yang diberikan sertifikat aku berkenan kepadanya. Henok, Daud, dan Tuhan Yesus. Wow. Orang seperti itu, saya percaya kalau dia ada di gereja ini kita tidak pernah angkat dia jadi majelis. Ya kan? Bagaimana mungkin dia mau jadi majelis? Dia bunuh orang, dia rampas istri orang. Tidak memenuhi standar. Apa yang membuat perbedaan? Daud mencintai Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia selalu berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Makin saya teliti saya bilang, wow, pantas Tuhan sayang dia.
Dia bawa pulang tabut, saudara, dari rumah Obed Edom. Harusnya kan dibawa ke kemah suci. Alkitab mengatakan dia membuat kemah sendiri, menaruh tabut. Dia membentuk imam pemuji. Di Mazmur 119 kalau tidak salah, ayat 164 kalau tidak salah. Di situ dia katakan 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Dulu saya pikir ini bahasa hiperbola. Mana mungkin sih bisa 7? Ya. Tapi saya baru mengerti, ternyata dia membentuk imam pemuji dari 288 orang yang dilatih. Dia membentuk setiap jam ada satu kelompok dengan isi 12 orang memuji Tuhan. Setiap jam. Jadi dia bangun pagi, dia datang, dia menyembah. Dia bangun, dia habis mandi, dia sarapan, mungkin dia pergi lagi. Kemudian dia pulang lagi 1 jam. Jadi sepanjang hari. Wow, pantas. Ada bagian khotbah yang sebenarnya saya ada tulis sebenarnya. Bahwa kenapa Tuhan memberkati dia sampai jauh. Ya, kita semua ingin diberkati sampai turunan kita kan, betul enggak? Ya. Ada falsafah orang Cina, harus kumpul harta sampai 7 turunan. Tapi dia lupa bahwa ada 14 tanjakan. Kalau tanpa Tuhan, baru 1 turunan sudah habis. Kalau saudara ingin memberikan warisan yang terbaik buat anak-anakmu, mulai hidup dalam pujian penyembahan. Saudara akan lihat betapa baiknya Tuhan. Karena engkau anak, saya dan saudara anak, hidup kita akan menjadi berbeda. Ya, 1 tahun belakangan ini Tuhan bawa kami, tadi saya sudah cerita, tiap pagi kami 1 jam dalam keluarga. Ya, suami istri pendeta, tidak gampang. 1 jam. Ya, anak-anak duduk dan kadang-kadang ya badan mereka di situ, pikiran mereka di lain. Tidak apa-apa, biar aja. Biarkan mereka lihat saja. Ya, 1 jam. Kemudian sekitar setengah tahun belakangan Tuhan bilang, daripada tiap malam kamu tidak tahu mau bikin apa, cuma baca status orang, mau tanggapi pendeta, jadi baca saja. Ambillah 1 jam. Jadi saya 1 jam tiap malam. Saya putar ya, tadi saya bilang worship, naik voice of worship. Saya jalan. Dan saya belajar untuk hanya berpikir tentang kebaikan Tuhan. Masih ada kekurangan, masih ada tantangan. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Seringkali kan kita mau lihat semua ada baru kita mengucap syukur. Jangan. Saya bisa bersaksi pagi ini. Saya waktu anak saya bilang, Papa, saya wisuda tanggal 2 September di Malang, di Sati, Malang, STT Sati. Saya sudah berhitung-hitung. Ya, sering buka Traveloka, cek tiket. Cari yang paling murah. Tapi hari ini sedikit murah, besok naik sedikit murah. Uangnya belum ada. Ya. Dan saya hitung-hitung kami butuh sekitar 25 jutaan. Karena ada rencana kesini sekaligus semacam liburan. Tapi uang tidak ada. Tapi setelah kami berdoa beberapa bulan, Tuhan seperti taruh. Tidak usah minta lagi, mengucap syukur sudah. Jadi saya tiap malam, dengan keluarga juga begitu. Pagi dengan keluarga, malam saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku tahu Engkau sudah sediakan. Aku tahu Tuhan Engkau sudah sediakan. Engkau Yehova Jireh. Engkau Allah yang menyediakan. Dan saudara tahu, waktu saya sampai di Surabaya 2 minggu lalu, saya habis khotbah. Itu yang tadi pagi saya bilang yang paling saya suka. Saya buka WA. Dan di WA saya muncul, Pak Gem baru transfer tadi. Padahal saya tidak bilang apa-apa. Ya, dulu saya gembala, sekarang enggak. Ya, jadi ini jemaat lama. Harusnya dia sudah lupa saya. Tapi untung dia enggak lupa rekeningnya. Itu yang saya suka. Jadi dia sudah transfer. Ada yang WA lagi masuk. Pak Pendeta boleh minta nomor rekening. Padahal saya tidak bicara dengan mereka. Tuhan yang tahu. Ya, kalau begitu-begitu Tuhan, saudara. Karena tidak gampang minta orang punya nomor rekening.
Kalau minta transfer gampang. Minta rekening kan susah. Dan kami berjalan, kami menikmati perjalanan. Saya berangkat duluan, Tuhan berkati kami dalam perjalanan. Kami bisa menikmati rekreasi di beberapa tempat di Kota Batu, kemudian di Malang. Kemudian kami sekeluarga pergi ke Bromo. Semua karena Tuhan. Ya. Karena saya waktu itu berpikir, Tuhan, jual apa ya? Ada tanah kosong di muka tapi punya orang. Kan enggak mungkin jual. Ya kan? Tapi Tuhan itu baik. Amin. Kalau engkau hidup dekat dengan dia, engkau sadar bahwa engkau anak. Yesus berkata kepada anak yang sulung, apa yang menjadi milik Bapa adalah milikmu. Ada banyak orang Kristen, nah itu gambaran orang-orang percaya. Tinggal di rumah Bapa, tapi sikapnya seperti budak. Itulah anak sulung. Tinggal di rumah Bapa, melayani Bapa, baru pulang dari ladang. Tapi apa yang dia bilang? Papa, sampai sekarang satu kambing pun engkau tidak pernah berikan untuk aku bersukaria dengan saudara-saudara. Baru saja anakmu yang menghabiskan hartamu kembali, engkau menyembelih lembu tambun. Bapaknya bilang apa? Apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kamu. Karena itu sikapmu harus sikap anak, jangan sikap budak. Ya, sikap budak begini, sikap anak langsung ambil dompet. Karena itu yang dilakukan oleh anak saya. Ya, sikap anak. Artinya kita percaya bahwa dia sangat mengasihi kita. Nikmati setiap hari dalam perjalanan imanmu. Dan engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan. Hidupmu akan menjadi penuh dengan kebahagiaan, sukacita, tantangan masih ada. Tapi mujizat akan terus terjadi dalam kehidupan. Kalau engkau sungguh-sungguh belajar untuk dekat dengan dia. Karena dia baik, dia sangat baik, dia terlalu baik.